Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau sivilis. Istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurutnya, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Menurut Munim pada tahun 1994, istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawanta dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Menurut Hefner, masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratis dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Menurut Masin pada tahun 1995, masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Unsur-unsur masyarakat madani. Wilayah publik yang luas. Wilayah publik ini merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat para warga masyarakat di mana semua warga mempunyai hak dan posisi yang sama untuk melakukan transaksi politik dan sosial tanpa adanya ancaman dari luar. Adanya demokrasi. Demokrasi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar keberadaan masyarakat sipil yang murni dapat membentuk. Demokrasi merupakan suatu sistem sosial politik yang bersumber dan dilaksanakan oleh warga negara serta untuk seluruh masyarakat. Adanya toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok di dalam masyarakat, di mana tujuannya untuk menghindarkan terjadinya diskriminasi. Adanya pluralisme. Pluralisme merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat akan adanya kemajemukan atau keberagaman di lingkungan. Sikap tersebut juga disertai dengan sikap yang tulus dalam menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan bernilai positif. Adanya keadilan sosial. Dalam hal ini, keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, kesempatan, dan ilmu pengetahuan. Saya di sini akan menyampaikan tentang masyarakat madani menurut perspektif Islam. Yang pertama, umatan wahidah. Ungkapan ini terdiri dari dua kata, yaitu ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah dalam bentuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Jadi, umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Arti umat mencakup semua atau seluruh manusia. Yang kedua, umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan, yang berartikan dasar pertengahan atau moderat. Konsep umatan wasatan ini menjadikan manusia mampu memadukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, khairu ummah.
Istilah khairu ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah khairu ummah ini hanya sekali disebut dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 10. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang membawa tugas untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kriteria yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas adalah yang pertama, menyuruh kepada ma'ruf atau menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah dari yang mungkar atau mencegah dari yang kejahatan. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Khairu ummah dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai Muslim dengan integrasi keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 10. Yang keempat, baldatul thayyibatun. Istilah baldatun thayyibatun dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad. Dalam pengertian bahasa, kata balad ini diterjemahkan sebagai tempat atau sekumpulan manusia yang hidup. Kata ini hanya terulang sekali dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Soba ayat 15. Istilah ini sebetulnya lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tempat. Jadi bukan pada sekumpulan orang atau masyarakat. Namun istilah ini harus tetap dimunculkan pada materi masyarakat madani dengan alasan baldatun thayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul dan ideal. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan tentang ciri masyarakat yang baik. Yang pertama, beriman. Masyarakat ideal Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Disampaikan dalam ayat tersebut, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan pada urutan ketiga dari syarat-syarat menjadi masyarakat ideal. Dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang ideal dalam Al-Quran, iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan objek-objek keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim yang akrab dengan istilah rukun iman. Yang kedua, amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab. Dalam tatanan bahasa Arab, kata ma'ruf merupakan isim ma'ruf yang berarti tertulis atau ditulis. Kata kerja dari kata ma'ruf adalah arafa, yang mempunyai arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam, atau mengenali perbedaan. Selanjutnya, kata ma'ruf diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari istilah ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran adalah suatu nilai kebaikan. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat. Kesepakatan tersebut itu dibuat oleh anggota masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan tersebut dalam bentuk yang lain dapat berupa sebuah peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pada suatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah nahi mungkar. Nahi mungkar berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, nahi memiliki arti mencegah dan mungkar diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Makna ini kemudian menjadi luas dalam konsepsi masyariat, yaitu sebagai segala sesuatu yang selanggar norma-norma agama dan budaya atau istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.